Jadi Bapak Ibu akan melewati 3 tahapan verifikasi Bapak Ibu atau pendaftaran. Nah, ini kan Ongki sudah bagi ya Bapak Ibu ya, ada yang warna biru, ada yang warna merah nih atau merah muda. Nah, nanti bedanya apa? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau yang 1 dan 2 ini adalah proses secara personalnya Bapak Ibu, karena akan mengikat ke pribadinya Bapak Ibu semua. Gitu, data-data pribadinya Bapak Ibu masuk di 1 dan 2. Nah, yang ketiga, nanti ini adalah proses, kita kasarnya bilang adalah proses pendaftaran perusahaannya Bapak Ibu, gitu. Jadi nanti usahanya Bapak Ibu akan didaftarkan melalui proses di nomor 3, seperti itu. Nah, ini sebenarnya hampir mirip nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang saat ini sudah pakai Facebook, pakai Instagram dan sebagainya, itu proses pendaftaran di proses yang pertama ini Bapak Ibu, ini lumayan mirip Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah tahapan pertama, Bapak Ibu akan lanjut nih Bapak Ibu ke tahapan yang kedua, verifikasi profil, di mana Bapak Ibu akan memilih tipe profil sebagai penyedia. Kan nanti akan ada pilihan nih Bapak Ibu, ada penyedia dan non penyedia. Pastiin nanti Bapak Ibu pilihnya penyedia, lalu Bapak Ibu memasukkan nomor NIK dan data diri. Nah, nama tadi yang seperti Mbak Esi sampaikan ya, NIK, karena di proses verifikasi profil ini yang akan dinilai, yang akan diverifikasi adalah KTP-nya Bapak Ibu dan wajahnya Bapak Ibu, karena kita sudah terkoneksi dengan sistemnya Dukcapil Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu seperti yang disampaikan Mbak Esi, nanti akan ada verifikasi wajah, verifikasi KTP, verifikasi data diri yang Bapak Ibu yang ada di KTP, itu akan dikonekkan dengan sistemnya Dukcapil, seperti itu. Nah, itu adalah tahapan pertama dan tahapan kedua Bapak Ibu. Nanti di tahapan ketiga, Bapak Ibu akan menghubungkan akun pribadinya Bapak Ibu sebagai direktur perusahaan ataupun pemilik perusahaan Bapak Ibu. Jadi kan sebenarnya untuk di akun ini, akun katalog versi 6 ini akan ada 2 peranan Bapak Ibu, atau 2 peran yang bisa masuk nanti di akun perusahaannya Bapak Ibu. Ada yang pertama owner atau direkturnya Bapak Ibu, atau orang yang NIK-nya terdaftar di NIB Bapak Ibu atau di OSS. Nah, yang kedua adalah anggota perusahaan atau karyawannya Bapak Ibu lah. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini adalah ownernya atau pemiliknya atau direkturnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan juga karyawan-karyawannya untuk bisa memiliki akses untuk mengatur produk atau mengupload produknya atau mengelola transaksinya. Seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke tahap 3, tapi kita sekarang Ongki mau infoin, kasih lihat nih bagaimana sih sebenarnya proses yang ada di tahap 1 dan 2 nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk websitenya, Bapak Ibu untuk pintu masuk penyedia akan masuk ke akun.inaprok.id. Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa bisa dicoba ya untuk Bapak Ibu mulai masuk ke akun.inaprok.id untuk bisa memulai proses pendaftaran di katalog elektronik versi 6 ini. Nah, Bapak Ibu selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sini, Bapak Ibu akan masuk ke sini nih. Masuk ke sini, terus pilih daftar di sini nih. Kan kalau Bapak Ibu sudah punya akun, silahkan masuk ke sini, langsung masukkan username dan juga kata sandinya. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya akun atau baru pertama kali untuk mau mendaftar, silahkan Bapak Ibu masukkan, klik daftar di sini Bapak Ibu ini. Daftar di sini, gitu. Nanti setelah klik daftar di sini, Bapak Ibu akan masuk ke tahapan seperti ini. Buat identitas digital, di mana Bapak Ibu akan membuat identitas digitalnya Bapak Ibu di akun Inaprok ini. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu silahkan pilih dulu, buat dulu username pribadi, pakai namanya Bapak Ibu juga boleh. Misalnya Ongki Abdi, misalnya itu nggak apa-apa. Nah, langsung masukkan juga emailnya Bapak Ibu ya. Di sini emailnya juga adalah email pribadinya Bapak Ibu sebagai owner atau pemilik usaha. Gitu Bapak Ibu, sebagai owner atau pemilik usaha atau direkturnya boleh Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu harus masukkan emailnya dulu. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu setelah memasukkan data dirinya, Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke syarat dan ketentuan. Tadi kan sudah diinfokan juga oleh Mbak Esi ya Bapak Ibu ya, kalau untuk mendaftar di akun Bapak Ibu harus menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang ada
privasi yang ada di katalog elektronik versi 6 ini. Jadi Bapak Ibu bisa baca dulu semuanya sampai ke bawah. Ini lumayan Bapak Ibu, ya pengetahuan untuk Bapak Ibu juga untuk syarat dan ketentuannya. Kalau sudah, klik saya sudah membaca, lalu selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan secara sistem akan dikirimkan email ke Bapak Ibu untuk pembuatan kata sandi atau password gitu. Nah, nanti Bapak Ibu langsung aja Bapak Ibu buka emailnya. Kalau sudah sampai seperti ini keterangannya, silakan cek email Anda. Berarti Bapak Ibu harus ngecek nih Bapak Ibu untuk emailnya apakah sudah masuk atau belum untuk proses pembuatan kata sandinya gitu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, nanti di emailnya Bapak Ibu akan masuk seperti ini di emailnya. Nanti akan ada informasi terkait buat kata sandi Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan memasukkan buat kata sandinya Bapak Ibu dengan menggunakan minimal 8 karakter ya Bapak Ibu ya. 8 karakter yang sudah memenuhi kriteria ini. Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga harus ada simbol unik, pagar, tanda seru, atau dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan kalau sudah bikin kata sandi, nah Bapak Ibu sudah bisa kembali login ke akunnya Bapak Ibu. Karena kan kata sandi dan username-nya Bapak Ibu sudah terbuat nih Bapak Ibu. Jadi sudah bisa untuk login seperti itu. Nah, sudah punya login. Jadi Bapak Ibu silahkan selanjutnya adalah verifikasi untuk nomor HP nih Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah memasukkan nomor HP, Bapak Ibu akan mendapatkan kode OTP yang masuk ke WhatsApp ataupun SMS-nya Bapak Ibu untuk diverifikasi nomor HP-nya Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini untuk verifikasi nomor HP. Nah, kalau sudah diverifikasi nomor HP, berarti Bapak Ibu sudah bisa login. Nah, berarti sudah selesai Bapak Ibu untuk yang pertama. Yang Ongki sebutkan tadi kan ada verifikasi identitas dan registrasi identitas digital. Itu selanjutnya kita akan masuk ke registrasi dan verifikasi profil. Nanti setelah Bapak Ibu sudah masuk nih Bapak Ibu ya, sudah selesai registrasi identitas digitalnya, ketika Bapak Ibu login kembali nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke sini. Bapak Ibu harus pilih dulu tipe profilnya, penyedia atau non penyedia. Nah, soalnya kalau non penyedia kan ini untuk satuan kerja, PP dan PPK, bendahara dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu pemilik usaha dan sebagainya harusnya pilih yang penyedia gitu, yang akan menyediakan berbagai macam kebutuhan pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa melalui menggunakan APBN negara gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah pilih penyedia, masukkan nomor induk kependudukannya Bapak Ibu, lalu masukkan lagi nama lengkapnya Bapak Ibu, terus tanggal lahirnya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke dalam proses verifikasi EQIC melalui Privi nih Bapak Ibu. Gitu. Karena kan akan seperti yang Ongki bilang tadi akan masuk ke Dukcapil datanya Bapak Ibu. Akan dicocokkan dengan data sistem Dukcapil. Kalau sudah cocok, nanti Bapak Ibu akan terverifikasi. Nah, Privi ini apa? Privi ini adalah platform untuk tanda tangan digital Bapak Ibu. Nah kan kalau Bapak Ibu mungkin sebelumnya nih ada yang sudah pernah melakukan pengadaan untuk pemerintah ataupun untuk instansi lain, itu Bapak Ibu pasti harus bikin surat kontrak, bikin BAST, bikin surat jalan dan sebagainya. Nah kalau di katalog elektronik ini Bapak Ibu, apalagi yang versi 6 saat ini, Bapak Ibu untuk proses semuanya sudah tidak ada yang namanya ngeprint lagi Bapak Ibu. Berkat adanya Privi ini. Karena kita sudah mengembangkan sistemnya untuk bisa melakukan tanda tangan secara digital Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah aman lah, sudah tidak perlu ngeprint lagi pokoknya. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman Privi untuk proses verifikasi Bapak Ibu. Nanti akan masuk ke emailnya Bapak Ibu. Kalau sudah klik selanjutnya akan masuk ke emailnya Bapak Ibu kode OTP untuk verifikasi profil ini Bapak Ibu. Nah, masuk kode OTP-nya, masukkan, terus lanjutkan. Lalu Bapak Ibu harus klik setuju untuk persetujuan pembuatan sertifikat elektronik
yang nantinya akan menjadi akunnya Bapak Ibu dalam proses pengadaan barang dan jasa secara digital ini Bapak Ibu. Gitu. Nah, setuju? Terus lanjutkan. Seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan 2 verifikasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan laptop ataupun HP yang kameranya memadai ya Bapak Ibu ya, supaya bisa meng-capture dari foto wajahnya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk verifikasi wajah ini Bapak Ibu nanti akan seperti ini Bapak Ibu ya. Oh, tunggu sebentar. Coba kita ulangi lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk verifikasi wajah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk selfie Bapak Ibu. Jadi tolong untuk Bapak Ibu memposisikan wajahnya pas di garis lingkaran Bapak Ibu ya. Nanti akan ada lingkaran nih Bapak Ibu yang akan mengitari wajahnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah nanti sudah sesuai, pastikan di tengah-tengahnya Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah dengan kualitas kamera yang memadai, lalu pencahayaan yang memadai, terus pastikan di belakangnya Bapak Ibu tidak ada objek lain ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih ada orang, ada yang di belakangnya Bapak Ibu lagi ngobrol-ngobrol, jangan. Lebih baik Bapak Ibu ngadep ke dinding, terus yang polos aja belakangnya Bapak Ibu, baru bisa melakukan verifikasi wajah. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti juga Bapak Ibu akan diminta untuk senyum gitu, supaya menebar positivity nih Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, itu salah satu tahapan verifikasi, jadi harus diminta untuk senyum Bapak Ibu. Senyum, setelah itu dilepas semua atribut kacamata, topi dan sebagainya, lalu diklik lanjutkan. Selanjutnya adalah proses foto untuk KTP-nya Bapak Ibu nih. Nah, Bapak Ibu dikasih gini aja ya. Bukan selfie sama KTP Bapak Ibu, tapi KTP-nya doang yang masuk ke kamera Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, sudah berhasil. Dicek lagi datanya Bapak Ibu, sudah sesuai. Kalau sudah aman, klik lanjutkan, lanjut. Nah, berarti Bapak Ibu ini sudah dalam proses verifikasi. Jadi Bapak Ibu silahkan menunggu 1 kali 24 jam untuk bisa menunggu proses verifikasi profil untuk penyedia ini Bapak Ibu gitu. Nanti Bapak Ibu kalau sudah seperti ini atau nanti Bapak Ibu sudah dapat email terkait proses verifikasi Anda berhasil, berarti sudah berhasil bikin akun Bapak Ibu gitu. Nah, itu Bapak Ibu adalah tahapan untuk tahapan 1 dan 2 Bapak Ibu, yang dimana Bapak Ibu akan mendapatkan akun untuk di Inaproknya Bapak Ibu. Bentar. Seperti itu. Nah, mari kita lihat gimana sih proses untuk di tahap 3 ini. Tahap 3 ini Bapak Ibu adalah verifikasi akses, yang dimana Bapak Ibu akan mengupload seluruh dokumen legalitas perusahaannya Bapak Ibu. Ini Ongki coba lihatkan ya. Bentar, untuk verifikasi akses. Oke. Nah, yang harus Bapak Ibu ketahui untuk awal ini, untuk proses verifikasi akses dilakukan pertama kali oleh direktur atau komisaris atau pemilik usaha yang NIK-nya, ini ya Bapak Ibu ya, dicatat ya Bapak Ibu ya. Yang bisa melakukan verifikasi akses pertama kali adalah orang yang NIK-nya terdaftar di NIB atau OSS Bapak Ibu. Bisa jadi direkturnya, bisa jadi komisarisnya, bisa jadi ownernya, gitu. Nanti Bapak Ibu, jadi ini sudah jelas kalau syarat untuk verifikasi akses yang pertama adalah punya NIB Bapak Ibu, gitu. Dan nanti mungkin setelah ini akan yang Bapak Ibu yang belum punya NIB, monggo bisa langsung koordinasi sama perangkat desa dan sebagainya untuk bisa dibantu pendaftaran NIB usahanya, gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk verifikasi akses, nanti Bapak Ibu kalau sudah berhasil nih Bapak Ibu, tadi kan sudah tahap 1 dan tahap 2 sudah berhasil, nanti ketika Bapak Ibu login kembali, login ke akunnya Bapak Ibu akan masuk ke sini nih, ke manajemen akses atau ke akunnya Bapak Ibu. Ini adalah di pusat bantuan kami, masukkan NIB, memasukkan nomor induk berusaha data itu tidak ditemukan karena
yang daftar ternyata bukan orang yang NIK-nya terdaftar di OSS Bapak Ibu. Karena untuk cek NIB di sini Bapak Ibu kita sudah terintegrasi dengan sistemnya OSS. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu NIK-nya yang daftar tidak terdaftar di OSS atau NIB-nya Bapak Ibu, maka secara sistem kami akan langsung infoin kepada Bapak Ibu bahwa data Bapak Ibu tidak ada di OSS gitu. Jadi yang harus daftar pertama kali adalah orang yang NIK-nya terdaftar di OSS gitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah monggo nanti Bapak Ibu akan masuk ke tahapan ini untuk mengupload seluruh dokumen legalitas perusahaannya Bapak Ibu. Jadi informasi untuk Bapak Ibu untuk sistem akun Inaprok atau di katalog versi 6 ini kita sudah terintegrasi dengan 3 sistem. Yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Esi juga ya. Yang pertama adalah DJP, yang kedua adalah AHU, yang ketiga adalah OSS. Nah, nanti ketiga sistem ini akan langsung menarik data ketika Bapak Ibu sudah cek NIB tadi. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat nih yang abu-abu ini berarti sudah tidak bisa diganti karena itu sudah ditarik langsung dari website ketiga platform tadi Bapak Ibu. Gitu. DJP, OSS dan AHU. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang nggak sesuai, jadi pastikan aja Bapak Ibu ya untuk data diri dari ownernya ini atau direkturnya ini sudah sesuai di ketiga di ketiga platform tersebut Bapak Ibu, DJP, AHU dan OSS. Karena kalau tidak, yang abu-abu ini akan jadi merah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan verifikasi aksesnya. Gitu. Tapi kalau sudah aman aja Bapak Ibu taat bayar pajak, Bapak Ibu sudah disesuaikan semua AHU dan OSS-nya, itu sudah aman harusnya Bapak Ibu. Gitu. Nanti di sini akan ada bidang industri dipilih aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kebanyakan makanan dan minuman, ada di situ food and beverage, itu boleh. Nanti Bapak Ibu kalau nggak menemukan kategori yang sesuai, bisa pilih others aja Bapak Ibu atau lainnya. Seperti itu. Bapak Ibu silakan pilih jabatannya direktur. Kalau direktur terus Anda PIC tanda tangan betul, klik ya aja. Terus Bapak Ibu cek semua ini. Lalu Bapak Ibu mengupload dokumen perusahaannya Bapak Ibu nih. Kan ada NIB, ada surat pernyataan pemilik perusahaan. Ini bisa yang sertifikat akta pendiriannya Bapak Ibu atau tadi ada dokumen yang disetarakan dengan akta pendirian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan desa ya Bapak Ibu ya. Tadi diinfokan oleh Mbak Esi juga. Nah, itu berarti Bapak Ibu bisa mengupload itu di sini. Terus di sini surat PKP atau non PKP. Surat PKP ini adalah perusahaan kena pajak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah transaksinya itu 4,8 miliar per tahun, itu berarti wajib untuk menjadi PKP. Tapi kalau Bapak Ibu transaksinya belum segitu banyaknya, nanti Bapak Ibu silahkan buat surat keterangan aja yang Bapak Ibu di dalamnya itu adalah menyatakan informasi usahanya Bapak Ibu dan menyatakan bahwa Bapak Ibu non PKP adalah perusahaan non PKP. Nanti ditandatangan dan materai aja Bapak Ibu. Dan diupload di sini. Habis itu Bapak Ibu yang surat keterangan kerja ini atau surat tugas masukkan aja lagi yang akta pendiriannya tadi, lalu masukkan NPWP perusahaannya Bapak Ibu. Gitu. Itu aja Bapak Ibu untuk dokumen yang diperlukan. Nanti Bapak Ibu silakan upload semua di sini. Kalau sudah Bapak Ibu masukkan alamat pengirimannya Bapak Ibu. Alamat pengiriman dari mana, alamat perusahaannya di mana, terus nanti produk-produknya akan dikirim dari mana Bapak Ibu ya. Gitu, supaya akan mengefek nanti pada saat penentuan ongkos kirim dan sebagainya. Selanjutnya kalau sudah diinfokan, Bapak Ibu cek lagi dokumennya sudah benar atau belum. Kalau sudah, klik kirim. Nah, nanti secara sistem akan langsung melakukan verifikasi. Tidak butuh waktu lama Bapak Ibu untuk langsung dapat verifikasi ini. Tapi nanti akan diverifikasi dulu maksimal 3 kali 24 jam nih Bapak Ibu untuk dicek NPWP-nya dan juga seluruh dokumennya. Nah, mungkin mau share terkait apa sih yang ada di manajemen akses nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nanti kan kalau Bapak Ibu sudah tahap 1 dan tahap 2 akan masuk ke akun seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalau mau verifikasi akses masuk di sini.
Nah, nanti akan dicek juga Bapak Ibu untuk pengaturan tanda tangan elektroniknya di sini. Sudah muncul nggak nih? Ini kan informasi pribadinya Bapak Ibu. Nah, yang perlu nanti Bapak Ibu pastikan adalah enterprise ID untuk privy-nya Bapak Ibu, untuk perusahaannya Bapak Ibu sudah terhubung atau belum. Gitu, atau bisa dicek semua informasinya di pengaturan Bapak Ibu di sini. Nah, di sini akan ada yang mana kalau yang penting sudah aktif itu sudah aman Bapak Ibu. Sudah aman semua gitu. Nah, Bapak Ibu demikianlah